Cosplay jadi adik kelas Pick Me udah follow loh kak. Aduh gue gak tahu sih bisa atau enggak POV jadi adik kelas Pick Me. Soalnya kan gue gak Pick Me ya, gue orangnya apa adanya banget. Makanya cowok-cowok tuh suka main sama gue karena gue gak ribet gitu loh, gak kayak cewek-cewek pada umumnya. Kalian pada tahu Kak Salsa kan Tahu, ya? tahu. Kenapa? Iya, tadi gua ketemu, cantik banget anjay. Iya tadi gue juga lihat cantik banget. Salsa yang 12 IPS 3 kan? Iya. Cakep. Apaan dia aja dempul banget kalau ke sekolah no menor banget mukanya. Gua kata dia mau sekolah apa mau ngelenong gitu. Ih, apaan sih? Iya sih emang dia make upan kalau sekolah, tapi bagus banget tau make upnya, no make up look gitu. Buta nih mata lu pada. Dia menor banget anjir itu nih ya. Gue rasanya kalau lewat di depan dia nih ya, gue pengen banget gue pegangin tangannya terus gue templokin bantal tuh muka. Biar nempel tuh makeup ke bantalnya, biar lu lihat berapa menor dia. Lu sama Kak Salsa juga masih dempulan elu, Min. Dempul gimana? Orang gua kagak pakai makeup, cuma pakai bedak bayi doang. Ya emang cuma pakai bedak bayi, tapi lu lihat tuh muka sama tangan lu belang banget, itu cemong. Ayo bro, udah ditungguin Rizky no di tongkrongan. Ayo cepetan dah. Siap mau kemana nih? Mau ke Babe. Tongkrongan yang gabungan sama kakak kelas itu. Iya, yang itu yang di belakang sekolah. Tadi gue di chat Rizky disuruh join aja ke sana. Lah, terusan ngajakin Rizky. Kapan dia ngomongnya? Kok kagak diajak? Ya nggak tahu, males kali ngajak lu. Gak mungkin. Rizky tuh kalau nongkrong pasti ngajak gua. Orang gua udah bestie banget sama dia. Gua kan udah kagak dianggap cewek lagi. Udah kayak anak laki di sono. Karena gua sering nongkrong sama mereka. Mabar FF juga tuh. Iya udah serah lu deh, suka-suka lu deh. Ini mau ikut apa kagak lu? Udah gua ikut aja. Taruh ada yang bawa parfum kagak nih? Gue mau dong, kalian bawa. Parfum? Kagak bawa gua. Ini gue bawa. Ayo mau. Ya elah, repot banget lu pada timbang nongkrong lu pakai parfum, pakai lip tint dulu segala macem. Kan saya anak cowok pada kagak demen ngajak lu pada, repot, lama. Di, gue kasih tahu ya, justru anak cowok tuh mager ngajak lu, tau Kenapa gak? gua? Ya iya, soalnya mereka tuh males lu bawa ketek, tau nggak pernah ngerawat diri, nggak pernah pakai parfum. Jangan kayak gitu ya, gue kasihan. Biarin aja emang, biar tau diri nih orang. Wih bro, apa kabar bro? Ada Bang Megan, apa kabar Kak bang? Megan, halo kak. Halo, siapa nih? Tumben ada cewek, lu pada ngajak. Aku sering banget loh nongkrong di sini, mungkin karena teman-teman aku pada nggak seru kali ya kalau nggak ada aku, jadi mereka suka ngajak aku ke sini. Apaan sih orang lu yang maksa kesini? Ini bukan pertama kalinya kita ketemu tau kak. Kita sering ketemu tapi waktu aku nyampe kakaknya udah cabut. Soalnya katanya mau nganterin Kak Dinda deh kayaknya waktu itu mau belanja ya. Aduh repot banget emang. Cewek-cewek zaman sekarang tuh emang gitu kak. Kayak ribet banget soal make up dan kayak aku mah nggak perlu pakai kayak gitu. Aku kan natural aja soalnya aku menjunjung tinggi inner beauty sih. Kenapa nama gue disebut-sebut? Apaan gue ribet, ha? Kak, bukan saya yang bilang kakak ribet. Waktu itu teman saya ngomong, saya berdua sama teman saya datang. Kata teman saya ribet banget sih itu Kak Dinda ya, repot. Orang lagi nongkrong malah disuruh temenin belanja gitu kak, bukan saya. Sumpah dah. Ya ini lu si Yasmin kan yang ngatain gue katanya menor itu. Haha, lu orangnya muka sama lehernya belang lu. Ngaca no, muka lu bedak bayi semua no, kayak bocah bayi mandiin sore-sore. Gue gak tahu nih guru gue indigo apa gimana ya, tapi dia tuh selalu bisa nebak kalau muridnya ini lagi bohong. Ini waktu gue SMP, jadi tuh gue punya guru, ini cowok, Pak Guru ya. Seperti kalian tahu gue kan MTS ya. Kita tuh sholat 3 kali, sholat duha, sholat zuhur, sama sholat asar sebelum pulang. Dan gue tuh emang mager banget buat sholat asar kalau di sekolah. Lo nonton video gue yang gue kesel sama OSIS juga lo tahu kan, itu kan gue bermasalah gara-gara gue ketahuan cabut sholat asar. Nah, dia dimana gue nih udah kelas 3 SMP dan udah seperti biasa udah menjelang mau UN, gue tuh les dulu. Lesnya itu dimulai jam 4 sore. Udah deket, cuma emang suka macet. Jadi gue tuh mikir kayak be efisien kalau misalnya gue sholatnya itu di tempat les gue aja, karena kayak biar nggak telat gitu. Dan nih waktu pulang sekolah, gue sama teman-teman gue yang les juga kabut. Kita kagak sholat asar, jadi kita langsung pulang. Karena pada saat itu gerbang tuh lagi cepet dibuka. Jadi kayak pas kita lihat ke bawah, ih gerbang udah dibuka, langsung aja cabut lah kita. Pas mau turun tangga dari dalam kelas, itu ada si Pak Guru gue ini. Terus dia teriak, pada mau kemana itu? Yasmin, Indah, Dewi. Kita sebut saya teman gue Indah sama Dewi ya. Terus panik kan kayak anjir balik lagi apa enggak nih. Terus habis itu dia masih teriak dari dalam. Akhirnya kita balik lagi mundur. Kita nongol di pintu kelasnya mau ke tempat les pak. Terus habis itu bapaknya ngomong udah pada sholat apa belum. Terus kita ngomong lagi nggak sholat pak. Bohong, lagi sholat. Agak ada jeda, gue habis ngomong lagi nggak sholat pak, langsung ditembak sama si bapaknya. Will you marry me? Enggak, bukan begitu. Jangan bohong kamu sama saya, kamu beneran lagi nggak sholat. Langsung agak ketar-ketir ya, karena masih SMP, masih belum jago bohong gue. Udah kayak senggol-senggolan sama temen gue aja kayak iya pak bener lagi nggak sholat. Kita sebut saja nama bapak guru gue ini Pak Kholil ya. Jadi si Pak Kholil langsung ngomong kayak gini, oh ya udah kalau nggak bohong udah sana langsung aja ke tempat les ya. Tapi kalau bohong saya doain ya, kamu kalau dapet nggak berhenti itu darahnya biarin aja. Sebenarnya gue udah panik banget ya, cuma kita tetap harus cool, tenang
mana. Jadi gue cuma jawab iya pak, bener pak. Terus pas kita melewati kelas itu, gue sampai ngomong gini sama temen gue, apa kita sholat dulu kali ya. Gue panik banget jujur, karena lo tahu sendiri orang alim doanya kekabul. Tuh guru gue guru agama udah pasti alim kan. Tapi temen gue bilang kayak gini, udah kagak apa-apa, kagak usah, kita sholatnya di tempat les. Pas sholat di tempat les, gue sampai berdoa kayak ya Allah, maaf ya Allah, nggak bermaksud bohong. Tapi kalau nggak kayak gitu ntar saya telat les. Dan nih guru nih emang sering banget bener kalau nebak, soalnya teman-teman gue tuh sering banget ketebak kalau lagi bohong, entah karena teman-teman gue yang nggak handal dalam berbohong, atau emang nih guru indigo. Kita iri-irian lagi yuk, story of my life lagi. Dan kalau udah iri-irian pasti ini zaman SD. Jadi seperti yang kalian tahu, gue tuh sangat-sangat dilarang kalau misalnya pergi-pergi nggak jelas waktu SD, apalagi nginep. Dan kayaknya ini tuh adalah izin pertama kali gue nginep deh, dan itu nggak dibolehin. Jadi suatu hari gue sama beberapa teman gue ini diajakin main ke apartemennya temen gue. Jadi temen gue ini baru ngikut mamanya tinggal di apartemen. Sebelumnya dia itu tinggal sama tantenya yang rumahnya tuh deket sama SD gue. Nah sekarang dia ikut mamahnya gitu lah, ngajakin tuh kayak ayo main yuk ke apartemen mamahku, nanti kita berenang bareng, nginep bla 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 bla. Teman-teman gue yang lain yang gampang izin sama mamanya pada seneng aja tuh kayak iya ya ayo, nanti aku bawa masker ya, nanti aku bawa ini bawa itu. Gue yang mendengar hal itu tuh mau seneng tapi kayak jangan seneng dulu Min, lu kan nggak boleh pergi-pergi apalagi nginep. Ini siapa yang fix nanti biar aku kasih tau mamaku ada berapa orang yang datang ke rumah. Sampai dimana gue ditanya, Pi kamu ikut kan Pi? Terus gue yang kayak iya mau ikut, tapi aku harus izin dulu. Itu tuh hari Jumat dan kita mau janjiannya itu di salah satu rumah teman gue, nanti dijemput sama si mamanya teman gue ini. Hari Sabtu pagi ya kan, otomatis gue cuma punya waktu itu dari pulang sekolah sampai besok pagi untuk izin. Pulang sekolah gue gak langsung izin, soalnya gue mau merangkai kata dulu biar bisa diizinin dan juga mengumpulkan niat, karena kayak takut gue. Sampai dimana akhirnya gue izinnya besok pagi. Ya alias di Sabtu pagi itu juga sebenarnya kalau nggak karena disamperin teman-teman gue, jadi mereka tuh pada nyamperin ke rumah gue dan bilang ayo Pi ikut kan. Gue belum izin, jadi akhirnya gue terpaksa izin pada detik itu juga karena mereka udah ke rumah gue. Kalaupun nggak disamper itu gue pasti kayaknya kagak akan izin karena gue takut banget. Akhirnya gue izin dengan segala keberanian gue yang tersisa itu, dan di luar nalar mak gue ngizinin. Tapi gue disuruh izin ke bapak gue dan ternyata bapak gue yang tidak mengizinkan. Udah ujung-ujungnya gue tantrum di situ dengan berharap gue diizinin, habis gue tantrum kayak lo apaan sih orang kayak gini-gini orang ini gitu. Ternyata tidak juga, tetap nggak diizinin. Akhirnya lo tau apa, karena gue ngerasa malu kalau misalnya gue bilang gue nggak diizinin gitu, gue bilang ke mereka kalian duluan aja ya, soalnya aku masih nunggu bapak aku buat minta izin. Nanti kalau udah diizinin aku nyusul. Terus ya udah mereka akhirnya pulang, dan setengah jam dari mereka pulang itu gue SMS temen gue bilang nggak bisa karena gue mau ke rumah saudara, padahal emang gak dibolehin. Waktu gue SMA dulu ada pelajaran tata boga, dan selama 3 tahun itu gue belajar tentang masak-masak seperti ingin menjadi chef Renata. Gue gak tahu ini kalian akan menganggap gue aneh atau enggak, tapi selama 3 tahun dan selama gue belajar memasak itu bersama teman-teman gue gak pernah namanya mencoba memakan, nyicipin 1 sendok aja hasil makanan yang gue buat. Alasannya sebenarnya kalau kalian dengar mungkin kalian akan berbicara seperti teman-teman gue, yaitu lebay banget sih. Alasannya karena gue yang pertama, gue tuh lumayan pemilih soal makanan. Jadi gue tuh beneran kalau mencoba makanan baru gue lihat dari looknya. Kalau looknya tidak meyakinkan, gue tidak mau coba. Walaupun 1000 orang bilang ini enak banget, tapi penampilannya gak meyakinkan, gue gak mau cobain. Sama yang kedua, kehigienisan. Ini jujur lebay banget sih. Gue gak yang terlalu higienis banget. Cuma kalau misalnya gue lihat tempat pembuatan makanannya itu jorok atau kotor, menurut gue gak akan cobain itu. Lapar-laparnya gue. Nah terkadang pas jam tata boga gue nih, kelas gue masuk, itu tuh banyak banget peralatan-peralatan dapur yang masih berminyak. Gue gak ngerti nih kelas sebelumnya yang pakai nih dapur dicuci apa cuma disiram pakai air, gue gak paham deh. Kalau kalian bilang ya udah lu aja Min yang nyuci tuh peralatan, jadi lu pastiin tuh peralatan alat-alat dapurnya tuh udah bersih, udah tercuci dengan rapih gitu. Masalahnya gue di rumah aja menghindari yang namanya cuci piring, apalagi di sono. Jadi gue tuh paling males kalau lagi tata boga, itu kan kelompok ya kan, gue sama temen-temen gue satu kelompok itu berempat, dan itu bagi-bagi tugas. Nah gue tuh paling menghindari yang namanya nyuci-nyuci peralatan, jadi tuh gue selalu bagian motong-motong. Jadi ya itu alasannya, karena gue jijian dan gue gak mau effort untuk mencuci peralatan itu. Jadi ya udah, pokoknya setiap selesai hidangan nih, teman-teman gue pada nyobain dan ada sisaan dibawa ke kelas untuk makan siang bla bla bla, gue nggak pernah karena gue tidak yakin gitu dengan kebersihannya.